Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan Bu Aini doakan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia luar biasa ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk anak-anak hebat. Di sini bukunya yang berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok mulia dan agung. Dan mudah-mudahan setelah menyimak kisah yang dibacakan Bu Aini, anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dan dapat meneladani kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita baca basmalah bersama-sama ya. Dan anak-anak harus menyimak sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kisah yang dibacakan oleh Bu Aini adalah Cangkir yang Penuh Berkah. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Cangkir yang penuh berkah. Pada suatu hari, seorang pengemis dari kalangan Ansor datang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis itu tampak menyedihkan, badannya kurus dan pakaiannya kumal. Dia berkata dengan memelas, "Tuan, tolonglah beri saya uang. Sudah beberapa hari keluarga saya tidak makan." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pengemis itu, "Apa kamu memiliki sesuatu di rumahmu?" Pengemis itu menjawab, "Saya hanya memiliki pakaian yang biasa saya pakai setiap harinya dan sebuah cangkir." Rasulullah berkata, "Ambillah cangkir itu dan berikan kepada saya." Sang pengemis bingung dengan perintah Rasulullah itu. Apa maksud Rasulullah menyuruhnya membawa cangkirnya? Meskipun begitu, dia pulang ke rumahnya untuk mengambil harta satu-satunya, yaitu cangkir. Sebetulnya cangkir itu sudah usang, buruk kelihatannya. Karena rumahnya cukup dekat dengan tempat ia tadi bertemu Rasulullah, tak lama kemudian ia sudah kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi pun menerima cangkir dari sang pengemis. Lalu beliau menghampiri para sahabatnya dan berkata, "Adakah di antara kalian yang ingin membeli cangkir ini?" Pada awalnya para sahabat terdiam. Siapa yang mau membeli cangkir usang seperti itu? Cangkir itu buruk dan tampak kotor. Namun para sahabat berpikir, pasti Rasulullah memiliki maksud tertentu. Maka salah seorang dari mereka pun menyahut, "Saya beli dengan 1 dirham." Nabi Muhammad SAW tidak langsung menerima penawaran itu. Beliau kembali melakukan penawaran. "Adakah salah satu dari kalian yang ingin membelinya dengan harga yang lebih tinggi?" Kemudian ada seorang sahabat yang bersedia membelinya seharga 2 dirham. Rasulullah menyetujuinya dan menyerahkan cangkir tersebut kepada penawar yang kedua. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan uang 2 dirham dari sahabat tersebut kepada sang pengemis. "Belikanlah makanan untuk keluargamu. Sisanya belikanlah sebuah kapak. Dengan kapak itu kau carilah kayu sebanyak-banyaknya, lalu juallah kayu tersebut. Aku tidak ingin melihatmu selama 2 minggu ini." Rasulullah menambahi 2 dirham untuk pengemis tersebut dan diberikan dari uang beliau untuk ongkos sang pengemis. Setelah memiliki kapak, dengan giat sang pengemis mencari kayu. Dia kumpulkan kayu-kayu itu, kemudian dijualnya. Itu adalah kayu untuk kayu bakar. Uang hasil penjualan kayu dikumpulkannya sampai tiba waktu 2 minggu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dua minggu kemudian, pengemis itu datang lagi menemui Rasulullah sambil membawa uang sebanyak 10 dirham yang diperolehnya dari penjualan kayu. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk membeli makanan dan pakaian untuk keluarganya dengan uang hasil penjualan kayu sambil berkata, "Ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanyalah akan membuat noda pada wajahmu di akhirat kelak. Sangatlah tidak layak bagi seseorang untuk meminta-minta kecuali dalam 3 hal, yaitu fakir miskin yang benar-benar tidak memiliki sesuatu, utang yang tidak dapat terbayarkan, dan penyakit yang dapat membuat seseorang tidak mampu untuk berusaha." Akhirnya pengemis itu dapat hidup berkecukupan dan tidak dengan meminta-minta. Uang 2 dirham yang pertama dia miliki berasal dari cangkir miliknya yang ia jual. Dari penjualan itu dibelikannya kapak
yang kemudian menjadi modal dan alat dia untuk berusaha mencari nafkah. Sungguh luar biasa apa yang telah diajarkan Rasulullah. Beliau menunjukkan bahwa masih bisa memperoleh rezeki dengan memberdayakan apa yang dimilikinya. Lihatlah terlebih dahulu kepada diri sendiri. Barangkali ada sesuatu yang dimiliki yang bisa menjadi modal untuk berusaha. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi yang berjudul Cangkir yang penuh berkah, diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang menolong orang, apalagi orang yang sedang kesusahan. Beliau tidak pernah menahan apa yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Namun, dalam menolong orang, beliau juga menilai apakah bantuannya akan memberikan manfaat bagi orang itu. Atau dengan kata lain, lebih baik memberikan pancing daripada sekadar memberikan ikannya. Semoga kita semua dapat meneladani dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada semua umatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad SAW di hari akhir nanti ya, di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak hebat semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan teruslah untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.